ADC Dev Invasion ke-7. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di crash 7 gitu ya. Karena eh, harapannya ini bisa nanti berlangsung sampai ke crash-crash selanjutnya. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Beatus Dusto Nugroho. Saya CEO dari ADC Dev Academy. Kemudian ya, malam hari ini kita sampai di ADC Dev Invasion ke-7, membahas tentang English for IT, karena kita melihat bahwa ya kebutuhan atau peningkatan literasi bahasa Inggris saya kira sangat diperlukan untuk saat ini, terutama kalau kita lihat faktanya ya, Indonesia peringkat ke 81 dari 111 negara dengan tingkat kemampuan bahasa Inggris yang ya bisa dikatakan rendah gitu ya untuk negara-negara yang bukan penutur asli bahasa Inggris. Nah, kemudian malam hari ini untuk ADC Dev Invasion akan dibersamai dengan Mas Ridwan Ali. Beliau salah satu learning team juga di Rampung Analitik di startup sebelah gitu ya, menjadi learning team. Kemudian nanti Mas Ridwan mungkin bisa kenalan lebih lanjut. Oke, mungkin itu waktu dan tempat saya persilahkan ke Mas Ridwan sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Jelas, aman Mas. Jelas, teman. Oke, alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Ridwan Ali Bagas. Saya lulusan sastra Inggris Universitas Pakuan. Eh, saya di sini akan membantu kita seputar tentang bahasa Inggris untuk IT ya. Di sini udah ada pada jago bahasa Inggrisnya, ngomong-ngomong. Saya belum Mas. Yang lain bagaimana? Mas Bisanya yes Saiful? sama no. Oh ya, sama no. Masih bagus itu. Setidaknya mengerti question answer gitu. Oh, masih so-so, masih biasa. Nggak apa-apa, yang penting ada keinginan gitu ya buat belajar. Siapa tahu dari sini nanti bisa ngambil kursus technical writing di IT gitu. Karena kemungkinan sih kita bakal bahasnya kayak ke technical writing ya. Soalnya technical writing tuh sekarang juga banyak dicari, apalagi kalau bisa bahasa yang lain selain Inggris. Atau sekarang tuh Korean Inggris, Japanese Inggris gitu. Kalau yang lain bagaimana? Selain Mas Saiful dan Mbak Yose, bahasa Inggrisnya nggak ada yang jawab lagi nih. Kayaknya pasti pada malu-malu. Nah, kalau gitu kita mulai aja ya. English for IT-nya. Kelihatan presentasinya? Ya, udah kelihatan Mas. Ya, bagus. Wah, kita mulai ya. English for IT. Mari berteman dengan pengetahuan komputasi, dunia komputasi, dan linguistik atau bahasa. Sebelumnya di sini udah ada yang tahu kenapa kita mau nggak usah. Sebelumnya di sini alasannya kenapa mau ngambil English for IT? Coba boleh open mic atau lewat chat sebelum kita mulai. Karena nanti di slide berikutnya ya ada beberapa alasan dari saya. Ya, Iya, izin menjawab Mas, kalau menurut saya pribadi kadang-kadang kan banyak tuh yang manual book atau gitu, kadang-kadang tes pakainya bahasa Inggris gitu Mas. Jadi mau nggak mau ya harus belajar gitu Mas. Mungkin itu Mas, makasih. bagus, bagus. Yang lain bagaimana? Ada alasan lain selain belajar dari manual mungkin? Nah, dari saya mungkin kebanyakan bahasa pemrograman memakai bahasa Inggris, logika-logika juga pakai bahasa Inggris.
Jadi kalau kita menguasai bahasa Inggris yang bagus, nah kita nanti pengaplikasian di IT itu akan jauh lebih mudah. Bagus. Selain itu juga sekarang banyak jurnal-jurnal diminta pakai bahasa Inggris kan, mau jurnal S1, jurnal S2. Tuh. Iya, betul. Nah, itu. Ditambah sekarang, ditambah dari dulu IT sudah diprogramnya dari bahasa Ah, Inggris gitu. Sama Mbak ada Loveless ya. Jadi mau gak mau mesti bisa Inggris kalau misalnya mau bisa IT gitu. Eh, Nah, ini alasan-alasannya kenapa kita mesti belajar bahasa Inggris. Yang pertama, nggak cuma Inggris doang ya, tapi kita fokusnya ke di Inggris. Yang pertama, bahasa itu ngebantu subjek-subjek lain gitu. Mereka kerjasama satu sama lain. Kita kalau mau komunikasi sama orang perlu bahasa. Komunikasi sama bule yang jago IT perlu bahasa. Mau ngomongin soal internet sama orang juga butuh bahasa gitu. Ngomongin presentasi yang bagus butuh bahasa. Jadi bahasa sangat membantu gitu. Kedua, komputer butuh bahasa biar bisa melakukan sesuatu. Nah, mungkin kan kita bilang ke komputer tanpa di print dulu kodenya gitu. Komputer satu tambah satu sama dengan dua. Benar apa salah? Mesti diketik dulu kan kayak gitunya ya. Jadi makanya kita butuh sama-sama bisa komputer juga bisa bahasa itu bagus. Di komputer sama di bahasa juga punya kata yang sama yaitu kode. Cuman konteksnya beda. Lalu yang ketiga alasannya adalah kalau bisa bahasa kita bakal bisa presentasi lebih mudah gitu dengan apa ide-ide yang kita punya. Jadi ngedata scientistnya atau data expertnya gitu kita bisa lebih komunikasinya lebih insightful gitu, analitisnya lebih kelihatan. Jadi nggak cuma sekitar AB CD yes no gitu doang. Enggak. Nah, yang keempat ini di luar negeri kalau minat ngambil S2 ada jurusannya komputasional linguistik itu kerjasama antar disiplin komputer dengan bahasa. Jadi kalau anak udah senang komputer udah itu bisa bahasa bisa ngambil S2. S2-nya tentang komputasional linguistik. Biasanya karirnya di NLP engineer. Kalau misalnya mau tahu kayak gimana tentang komputasi linguistik, kita tonton video berikutnya. Sebentar ya. Kelihatan videonya? Kita mulai ya. Ya, kelihatan, Mas. Oke. Cool. Suaranya lupa. Sebentar ya. Ini kalau masih ke nah, udah. Bluetooth jadi lupa.
Aku mau ada ini dulu.
Nah, dari tadi suaranya nggak kedengeran bukan? Iya, nggak masuk, Mas. Nggak masuk. Oke, mau diulang lagi dari mana nih kira-kira? Kayaknya nggak masuknya dari awal ya, Mas. Dari awal ya? Coba dites lagi dari awal. Masih kedengeran nggak suaranya? Ini belum masuk. Kok belum masuk ya? Suara dari YouTube-nya nggak ada? Nggak ada, Mas. Coba di close ini dulu. Close stop sharing-nya ya. Ya, stop sharing terus di share ulang. Tapi dari tadi pada ngerti nggak sama YouTube-nya? Ya, sedikit paham, Mas. Gitu ya, bentar dah. Coba cari ini dulu. Di settingannya mungkin. Bentar ya. Ya, oke. Kita mulai screen tapi nggak full. It's easy for us to teach a computer to calculate millions of digits of pi. Kedengeran suaranya? Suara YouTube-nya? Ya, ini masuk tadi. Masuk. Cuma nggak jelas, Mas. Jelas ya. Oke, kalau gitu tebus suaranya. Udah kedengeran? Iya, tapi putus-putus. Putus-putus. Sinyalnya ini. Udah. Oke, Mas, mungkin nanti dikasih Linknya aja ya. linknya aja, Mas. Kalau misalnya mau itu langsung ya, udah linknya di chat. Ya, nanti dikasih linknya aja. Karena tadi putus-putus suaranya. Masih putus-putus nggak? Masih, malah nggak ada suaranya, Mas. Masih putus-putus? Iya, masih. Tuh. Kenapa ya? Padahal sinyal full. Mau Oke, Mas, lanjut nonton atau ke materi ini? coba ke materi aja, Mas. Ini nanti Ke materi ya. di-share. Ini langsung di-share linknya aja nanti. Ya, linknya udah ada di chat, tinggal dicek. Oke, kita share screen dulu. Jadi dari YouTube yang tadi udah tahu ya, bakal bagaimana fokusnya nanti komputasional linguistik ya, atau komputasi dan bahasa. Jadi ya kalau misalnya masih ragu-ragu, ya kenapa enggak gitu. Karena udah tahu bakal fokusnya kayak gimana. LLP juga kali ini sekarang lagi melejit gitu. Jadi ya kenapa enggak ngambil udah bisa bahasa, ngambil komputer gitu, atau udah bisa komputer, latih bahasa. Gitu loh. Nah, sebelum kita mulai tambahan sedikit vocabulary ya, buat dipakai sehari-hari sama tempat kerja nanti. Kalau misalnya software yang dibuatnya khusus untuk company, untuk perusahaan, bisa disebutnya sama kita proprietary
or in-house software ya. Jadi nanti ditanya lagi bikin project apa, misalnya projectnya software, tinggal jawab aja, we are making a proprietary software for this company gitu. Terus kalau misalnya data yang lagi ditransfer dari cloud ke another cloud itu bisa disebutnya wave atau migrate ya. So the data is wafting or the data is migrating kayak gitu. Lalu untuk kalau misalnya kita mau bilang ada area permasalahan di suatu sistem di komputer, tapi nyebut area permasalahannya terlalu canggung, bisa dirubah kayak gini kalimatnya. Opportunities for improvement atau issues need to be addressed ya. Atau issue need to be specified. Jadi misalnya ada area permasalahan di bagian kode. There is an opportunity for improvement in the coding system kayak gitu. Jadi cara pakainya. Lalu yang kedua, bedakan dengan calculate dengan compute ya. Meskipun keduanya sering dipakai di dunia IT, artinya beda. Kan kayak yang tadi di awal video, it is easy to teach computer to calculate million digit of pi, bukan to compute million digit of pi. Kenapa calculate? Ya karena di situ ngitung gitu secara aritmetik atau secara matematika. Sementara compute itu secara sistemik gitu. Jadi kayak data science itu compute, bukan calculate. Tapi kalau misalnya cuma ngitung simple math kayak 1+1 sama dengan 2 itu calculate gitu. Kecuali ngitungnya pakai coding ya beda lagi. Lalu jika mau berbicara soal memori, jangan 40 TB of memories, tapi 40 TB of memory. Kenapa gitu? Karena memori yang di sini yang kita ajukan itu bukan jumlah memorinya, tapi kayak RAM-nya, ROM-nya gitu. Jadi sebutnya memori. Mau berapapun jumlahnya, tetap sebutnya memori. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak ya? Oke, kita lanjut. Nah, dalam penulisan IT, Microsoft dan IBM itu setuju untuk tidak menggunakan kosakata yang mengandung gender. Kayak he, she, dan it. Itu tidak disarankan. Kecuali untuk nge-quote dari orang-orang gitu. Misalnya yang quote-nya cewek ya pakai she atau her. Misalnya yang quote-nya cowok pakai he gitu. Tapi kalau penulisan di IT-nya, di technical writing-nya itu jangan menggunakan yang ada gendernya. Jadi menggunakannya they atau diperularin misalnya user di users gitu. Lalu untuk penulisan artikelnya juga sama aja ya, pakai the, a atau n. Jadi kayak misalnya user the user gitu. Kalau misalnya banyak users gitu. Lalu untuk di error message boleh digunakan modal untuk pemakaiannya kayak yang system cannot start the program because something's missing kayak gitu. Jadi nggak apa-apa dipakai modalnya jika ingin dipakai untuk menulisan error message. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Paham ya? Ya udah. Studi case ya, kita coba latihan dulu. Kira-kira siapa yang mau coba perbaikin kalimatnya sesuai yang tadi kita pelajarin? Dikasih waktu semenit, bentar, dikasih waktu 5 menit cukup? Satu orang satu aja ya. Jangan satu orang dua-duanya gitu. Kasih kesempatan buat yang lain. Yang kayak pas
Ada yang udah siap buat memperbaiki kalimatnya? Oke, cek ada yang mau mencoba, teman-teman semuanya. Jadi jangan malu-malu, salah nggak masalah. Oke, barangkali ada yang mau mencoba untuk merevisi kalimatnya, gitu ya. Oke, ini pelajaran kelas berapa ya? Kalau kalau di mungkin SMP kayaknya dulu juga udah pernah juga ya, tapi udah lupa nih. Oke, ini ada jawaban dari Mas Gustian nih, Mas Ridwan. Nah, bagus itu. Cuma kayak gini ya contohnya. Yang kedua ada yang mau coba? Yang pertama udah bagus dari Mas Gustian. Yang kedua mungkin Mas Doro yang mau nyoba. Itu pendek tapi kayaknya oke, coba teman-teman yang lain dulu.
Atau mau saya aja yang jawab? Ini kayaknya udah pada nyerah duluan, Mas. Sebenarnya ini cuma kurang satu kata. Jton is used for running Python in Java platform. Nah, itu doang. Nah, kenapa? Kita cek jawabannya. Nah, ini dia. Kalau di IBM, present simple juga di Microsoft itu dipakai dua-duanya. Jadi untuk instruksi atau apapun, kalau informasinya bisa lebih jelas pakai simple present itu yang kayak the computer checks the system kayak gitu. Itu simple present ya. Jangan sampai lupa, kan udah pernah dulu di SMP di SMA sering diulang-ulang ini sama gurunya. Simple present itu di IBM sama Microsoft itu mereka sangat dipakai. Bahkan di penulisannya itu lebih dominan simple present dibanding yang lainnya. Di Microsoft present progressive sama perfect mungkin masih bisa dilihat, tapi masih vago gitu ya, karena masih belum kelihatan jelas, karena yang lebih dominan itu present simple. Nah, sementara kalau ke past simple sama future simple itu hanya diizinkan oleh IBM itu jika benar-benar nggak bisa dipakai simple present untuk penulisannya. Jadi kayak mau ngehubungin si kontraktornya nanti, kan ke nanti itu berarti pakai will, jadi jangan pakai ini. Udah itu penulisan yang panjang-panjang itu di technical writing juga nggak bisa gitu. Jadi kayak misalnya komputer tidak bisa memproses kalimat yang ditulis. Jadi jangan the computer is not able to, jangan. Computer cannot compute the sentence kayak gitu. Ya. Jadi yang kalau past simple sama future itu di IBM masih enggak, Microsoft enggak sama sekali. Ya. Yang dipakai di Microsoft itu present simple saja. Progressive perfect itu masih 50% kemungkinan bisa dilihat. Dari yang sebelah sini, paham? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau simple past, contohnya kayak the program executed the missing file, kayak gitu. Dari sini sudah paham? Paham ya? Soalnya nanti ada quiz, salah satunya kayak gini. Nggak wow-wow banget, gitu. Tenang aja. Masih rada-rada basic lah. Ketiga itu rules-nya adalah voices. Voices di sini bukan maksudnya suara ya, tapi jenis kalimat aktif atau pasif di penggunaan penulisannya. Untuk keseluruhan diprioritaskan adalah active voice. Kayak active voice yang kayak tadi, the computer cannot execute the file because the file bla 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 is missing. Kayak gitu. Nah, kalau passive voice itu dipergunakan jika informasinya lebih jelas menggunakan passive voice. Kedua, menghindari kalimat yang panjang belit kalau pakai aktif. Karena yang terlalu panjang belit pakai aktif itu bisa disederhanakan menggunakan pasif. Kayak gitu. Ketiga, itu informasi yang khusus, tapi ini hanya IBM yang pakai ya. Seperti glosari dan definisi. Keempat, error message dan systemic error. Kenapa systemic error? Karena jika ada sistem kesalahan pada sistem, yang salah kan si sistem. Sementara kalau pakai active voice, kalau kita nulisnya ada yang error, yang disalahinnya si user gitu. Sementara di peraturannya nggak boleh. Kalau misalnya emang itu sistemnya ada kesalahannya dari sistem, gunakannya passive voice. Makanya kan kadang ada tulisannya cannot start the program because the missing file gitu. Di situ udah jelas gitu, yang salahnya kan missing file, bukan si usernya gitu. Dari sini udah paham? Ada yang ingin ditanyakan?
Enggak ya? Oke. Nah, ini dua berikutnya. Tipe kalimat yang lain. Yang tadi kan tipe bentuk kalimat, ini tipe kalimatnya. Imperatif itu digunakan untuk menulis command, and instruction. Jadi kayak ketika mau nyuruh, kita pakai command. Yang kayak yang tadi yang diperbaikin sama Mr. Gutian. Type the name of the file in the search bar. Contoh lainnya, adjust the resolution and then click apply. Di sini nggak ada kata you can yang kayak kalimat salah berikutnya. Lalu yang kedua itu indicative mode. Digunakan untuk nyatain kalimat yang benar atau fakta. Kayak contohnya, Python is one of programming language. Kayak gitu. Contoh lainnya adalah IBM and Microsoft has different kind of technical writing. Kayak gitu. Yang terakhir adalah subjektif. Yang artinya kalau misalnya mau menyarankan sesuatu, kita pakai kalimatnya ini. Atau ada hal-hal yang ingin dikatakan tapi masih ragu gitu. Kayak contohnya, we recommend that you visit the link for more detail. Jadi ketika ada yang kurang jelas gitu, kita rekomendasiin ke si usernya untuk menulisnya, untuk cek di user manualnya via online gitu. Atau di hyperlink ke buku yang udah di-download barengan dengan softwarenya atau programnya. Seperti itu. Lalu gunakan ketiga kalimat ini secara konsisten gitu. Jangan dari imperatif, selanjutnya indikatif. Jangan indikatif, lalu subjektif. Jadi mesti imperatif, selanjutnya imperatif. Kayak yang di atas, adjust the resolution and then click apply. Jangan adjust the resolution and then we recommend you click apply. Nah, jangan kayak gitu. Ya. Oke. Di technical writing-nya kita udah cukup kelar ya. Soalnya kalau mau banyak banget itu ada sekitar banyak peraturannya. Dan kayaknya nggak akan cukup waktunya kalau dihabisin semua. Soalnya mulai dari kapitalisasi, mulai dari tanda kutip, mulai dari grammar yang lainnya itu ada banyak. Ini yang ini dulu aja yang gampang dimengerti dalam sekali webinar. Nah, selain itu, penggunaan bahasa Inggrisnya juga berubah-berubah gitu dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi Microsoft. Bisa dilihat kan dari yang sini, awalnya seperti ini. Ada yang tahu ini tahun generasi Windows keberapa? Windows XP, Ya, bisa Windows XP. Selain itu, Windows 7. ya Windows 7. Dari sini kan kelihatan ya, agak panjang lebar, agak ini, ketika baterai lemah, tapi karena saking berubah, jadi dipersingkat. Bahkan ketika baterainya lebih menurun, mereka langsung imperatif gitu, nggak dari indikatif, langsung ke imperatif. Karena udah ngeinstruksi gitu. Yang atas ngasih tahu, yang bawah udah ngeinstruksi. Tuh, kan di sininya juga dikasih tahu katanya Windows 8 mulai dari yang tadinya diam jadi nyuruh gitu, demanding. Nah, yang berikutnya juga sama. Panjang lebar gini, lalu jadi agak singkat seperti ini. Nah, dari yang tadi ada yang ingin ditanyain? Kalau ada yang ingin ditanyain, silahkan. Sehabis ini kita mulai kuis. Nah, sebelum kuisnya, disarankan tonton video yang tadi dikasih di linknya ya. Udah ingin tanyakan sebelumnya? Saya kasih linknya lagi ya, takut yang belum datang
takut yang baru datang belum kebagian. Oke, atau coba untuk videonya saya putar di laptop saya gimana, Mas? Oh, boleh. Oke, kita coba ya. Karena tadi beberapa kuis kan diambil dari videonya ya. Ya. Oke. Saya stop sharing ya. Ya, oke, saya coba. And welcome to Crash Course Linguistics. Computers are pretty great, but they can only Oke, udah kedengeran, teman-teman? Terdengar, Mas. Kedengeran. what humans tell them to do. Counterintuitively, this means that the more automatic a human skill is, the more difficult it is for us to teach to computers. It's easy for us to teach a computer to calculate millions of digits of pi or play chess, but get a computer to recognize which image contains a traffic light? Surprisingly difficult. The same thing goes for language. The parts that are difficult for humans, like learning lots of new words, are easy for computers. And the parts that are easy for humans, like understanding across typos and accents, or knowing if someone's sad or angry or joking, are really, really difficult for machines. Plus, language isn't just one task to teach. It's all the different things we've talked about throughout the series and more. Programming computers to process human language is called natural language processing, or computational linguistics. We rely on NLP for a whole range of tasks. Search engines, voice-activated home systems, spam filters, spell checkers, predictive text, and more. Today we'll look at what NLP is and what makes language a difficult challenge for computers. Getting a computer to work with something as complex as language requires a lot of steps. First, we need to give the computer text to work with. We can input it directly, or get the computer to transform speech sounds, handwriting, or other physical text into digital text. We do that with speech-to-text, handwriting recognition, or optical character recognition processes. This step involves figuring out where the break between words and sentences go, such as the difference between a moist towelette versus a moist owlet, or whether a small speck is the dot of an I, a period, or a fleck of dirt. Once it has the digital text, we then need the computer to figure out A, the meanings of the words, and B, the relationship between them. It might use context to disambiguate between things like bank and blank, a riverbank and a financial bank, or common nouns and proper nouns. In this step, the machine figures out approximately what is being said. The next step is to get it to do something useful with that information, such as answer a question, translate it into another language, or find directions between two places. Each of these tasks also requires a different system. All of this data gets produced in some abstract form that the computer understands, like a mathematical equation or some lines of code. The last step is to re-encode that data into natural human language, which can involve text generation. Depending on what the user wants, the computer might need to produce the answer as speech, in which case it would use text-to-speech and speech synthesis. That's a lot of steps. The nice thing about splitting up natural language processing into different steps is that we can reuse parts of it for other tasks. For example, if we make one system that's good at text-to-speech for English, it can read aloud answers to questions, translations into English, and directions to go to places. We can also distinguish between what needs to be customized for each human language and what can always stay in computer code. That saves programmers and computers some time. Tools that perform just one or two of these subtasks can also be useful by themselves. Automatic captioners may just do the speech-to-text part. Screen readers may just do text-to-speech, and search or translation may start with text and skip processing speech entirely. A similar set of steps could work for signed languages too, although this technology is very underdeveloped compared to what's been created for a few big spoken languages.
That could be something like sign to text, parsing signs, processing the results for a computer to work with, and rendering the output back into signs. We could then also create systems that interoperated between signed and spoken languages. For example, a computer could take input in English and translate it to ASL or vice versa. Just like with the thousands of spoken languages though, each of the hundreds of signed languages would still need to be supported separately. One thing that won't really help is gloves. Let's head to the thought bubble to pop that bubble. You might have seen hyperbolic headlines about sign language translation gloves in the news throughout the years. They claim that these gloves can translate American Sign Language into English speech by recognizing the wearer's hand shapes. Unfortunately, these glove makers have made several fundamental misunderstandings about how sign languages work. One is that the grammar of signed languages isn't expressed just in the shape of the hand. Signed languages also include facial expressions and movements of the hands and arms in relation to the rest of the body. Two is that signed languages use far more signs than the 26 letters of the manual alphabet, which is all the gloves can detect. Plus, signed languages tend to use the manual alphabet to borrow technical words from spoken languages, not for core vocabulary. That's like making a translation system for English that only recognizes the words that come from Greek. Three is that translation should enable two-way communication between hearing and deaf people, but gloves can only translate from signs to speech, never from speech to a format accessible for deaf and hard of hearing people. Which is ironic because the technology to produce written captions of speech already exists. Computational tools involving signed languages could one day exist, using other input sources that can actually access full signs, but they're never going to be any good if deaf people aren't consulted in creating them. And many deaf researchers have already pointed out that gloves are just never going to accomplish that. Thanks, Thought Bubble. So let's say we've created a system that's pretty good at each of the steps involved in natural language processing, at least for one or two languages. Does the system understand language the way a human does? To answer that, let's pretend we've trained a rabbit to press buttons A, B, and C in order to get a treat. We could relabel those buttons, I want food, but that wouldn't mean that the rabbit understands English. The rabbit would press the same buttons if they were labeled something entirely unrelated. The same goes for a computer. If we tell a computer a few basic instructions, it can give the appearance of understanding language, but it might fall apart spectacularly when we ask it to do something more complicated. That's part of what makes teaching a computer to do language so tricky. Originally, people taught computers to do language tasks with long lists of more and more specific rules, such as make a word plural by adding s. Wait, unless the word is child, in which case add ren instead, and so on for other exceptions. More modern approaches to machine learning involve showing computers a whole bunch of data to train them on statistical patterns, and then testing how well they've figured out these patterns using a different set of data. A lot of recent leaps in natural language processing have come from a kind of statistical machine learning known as neural networks. Neural nets are based on a very simplified model of how neurons work in the brain, allowing them to figure out for themselves which factors are the most relevant in the training data. But because they work out these factors for themselves, it's hard for humans to know exactly what patterns they're picking up on. Early in a neural net's training, it will make really silly, non-human-like errors, like returning a text E, because it's worked out that E is the most common letter in English writing. The machine will keep adjusting itself based on the training data though, and eventually it starts returning things that look more like words. Well, almost. In any kind of machine learning, training data is really important, and there are two kinds of data we can use. The first is data with two corresponding parts that have been matched by humans, such as text with audio, words with definitions, questions with answers, sentences with translations, or images with captions. Using parallel data like this is known as supervised learning, and it's great, but it can be hard to find enough data that has both parts. After all, some humans have to create all of these pairs. The second kind of data has only one component, like a bunch of text or audio or video in one language. Using this kind of non-parallel data is known as unsupervised learning. It's much easier to find, but it's harder to use to train a computer since it has to learn only from half of the pair. So researchers often use a mix of both, a smaller amount of parallel data to get things started, and then a larger amount of non-parallel data. This combination is called semi-supervised learning. But none of this data just magically appears. It gets created or gathered by humans, and humans have all sorts of biases. Computer science researcher Harini Suresh created a framework to evaluate bias in machine learning.
We can use this framework to see how bias affects the language tools we've discussed in this episode. First, historical bias is when a bias in the world gets reflected in the output the computer produces. For example, Turkish doesn't make a gender distinction in any of its pronouns, whereas English does in the third person singular, between he, she, it, and singular they. So a translation system might pick a gender for pronouns when translating them from Turkish to English, making he is a doctor, but she is a nurse from the same Turkish pronoun. This might reflect an overall tendency in the world, but our computer is still producing a gender bias. Next, representation bias is when some groups aren't as well represented as others in the training data. For instance, while researchers estimate that at least 2,000 languages are actively being used on social media, only a few large languages are well represented in language tech tools. The rest are barely represented or left out, including all signed languages. When the features and labels in the training data don't accurately reflect what we're looking for, that's measurement bias. The text that has been translated into the most languages is the Bible, so it's often used as training data. But the style of language in religious texts can be very different from day-to-day conversation and can produce strange results in Google Translate. Aggregation bias is when several groups of data with different characteristics are combined, and a single system isn't likely to work well for all of them at once. If we smushed all the varieties of English into training data for an English speech-to-text program, it could end up working better for standardized English than, say, African American English. Evaluation bias occurs when researchers measure a program's success based on something users won't find useful. Researchers with an English-first mentality might focus on whether a predictive text program predicts the next word, whereas the program that predicts the next morpheme would work better for languages with longer words and more morphemes. When a system was originally created for reasonable purposes but then gets misused after its release, that's deployment bias. Style analysis tools can be used to determine whether a historic figure wrote an anonymous book, but they can also be misused to identify anonymous whistleblowers. Being aware of these sources of bias is the first step in figuring out how to correct for them. Like the whole field of computational linguistics, addressing these biases is an active area of research. We have a responsibility to use our increased understanding of language through linguistics to deeply consider the effects we have on each other and the world we live in. This ethical consideration is especially important in computational linguistics because we interact with technology so much in our daily lives. Next time, we'll talk about a much older kind of language technology, which is so common we might not even think of it as a technology: writing systems. Thanks for watching this episode of Crash Course Linguistics. If you want to help keep all Crash Course free for everybody forever, you can join our community on Patreon. Bagaimana? Menarik nggak? Komputasi bahasa, computational linguistic. Sangat menarik. Menariknya karena Bisa tahu instruksi yang dipakai pada Windows, IBM, Microsoft. Dan ternyata itu enggak kata-kata serangan. Ternyata ada maksud tujuannya. Ya. Bagus. Yang lain bagaimana? Apakah menarik belajar bahasa dan komputasi atau komputer? Yang ingin menyampaikan pendapatnya? Kita karena sudah di ujung sesi ya, udah ini kuis. Kuisnya dari video juga. Jadi sebelum ini ya, siapa tahu ada yang mau menyampaikan pendapatnya gitu. Opinionated on the video. Because ya, lewat chat is okay. Ya, oke, Mas Ridwan, ini ada pertanyaan dari Mas Yose. Mungkin perlu di-share pedoman atau dasar-dasar penggunaan bahasa Inggris di IT. Gitu. Jadi, oke, nanti yang materinya tadi akan kita share gitu ya, teman-teman. Wah. Short versinya bisa dilihat di situ ya, tapi itu khusus yang Microsoft. Ada di link chat.
Ini Mas Ridwan mau share screen lagi atau Boleh, saya boleh. saja? Oh ya, oke. Karena ada satu yang menarik. Oke, sebentar ya. Nah, ini salah satu contoh bahasa di aplikasi yang sering saya pakai. Namanya itu Tumblr. Tumblr itu jadi kayak sosial media, tapi dia lebih kuno dari yang lain gitu. Makanya ketika nyari sesuatu di Tumblr itu bahasanya beda-beda gitu kalau nggak ada. Sincerely we for nothing, tragically nothing, we for nothing, here it isn't gitu. Jadi ya ketika mau nyari seberapa pun kalau nggak ada, ininya selalu berubah gitu. Tapi kalau misalnya ketemu muncul banyak, tapi nggak dari yang kita follow, tapi dari yang lain-lain gitu. Cuman ya bahasanya kayak gini. Iklannya pun kadang-kadang beda gitu ya. Iklan penggunaan bahasanya di iklannya agak beda-beda. Cuman yang unik ya ini ketika nggak nyari sesuatu nggak ketemu, bahasanya berubah-berubah gitu Inggrisnya. Yang diprogrammingnya di gitu. Jadi, nah sampai sini kira-kira dari awal sampai akhir ada yang ingin ditanyain? Oke, Jangan silahkan malu. teman-teman. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Izin bertanya, Mas. Ya, silahkan. Iya, ini jujur baru pertama kali saya ikut gitu ya. Saya ini Mas kepikiran dua hal gitu ya. Tadi kan biasanya kalau IT kan kita ngomong soal ini ya apa ya hard skill gitu ya, teknis banget gitu. Nah ini kalau udah ngomongin kayak language kayak gitu kan sebetulnya tantangannya apa sih Mas? Maksudnya kebanyakan jujur gitu ya kan yang Indonesia mungkin nggak semua sih gitu ya. Kebanyakan berpikir ya satu Inggris ya nggak familiar gitu ya. Kedua ketika kayak saya aja tadi gitu ya ngelihat itu, wah ternyata beda-beda ya penggunaan bahasanya gitu ya, dan artinya bisa beda. Itu tantangannya apa ya Mas selama ini di lapangannya gitu ya. Nah terus apa ya esensinya sebetulnya apa sih Mas gitu Mas? Maksudnya tadi saya berpikir bahwa ketika kita belajar English for IT itu maksudnya lebih ke arah komunikasi dengan orang gitu ya, mungkin dengan klien atau dengan supervisor gitu ya. Tapi kelihatannya ini juga lebih banyak ngomongin ke teknisnya lagi gitu ya. Itu gimana? Mungkin boleh di-share Mas. Terima kasih Mas. Sebenarnya ya dari kalimat-kalimat yang kayak gini nih yang kayak gini ini bisa dipakai buat komunikasi ke orang gitu, nggak cuman teknisinya doang kayak gitu. Jadi ketika penggunaannya kalau kita ngomong secara teknisi, kemungkinan yang beberapa dari teknisi juga bisa kita praktikkan ke yang speaking gitu, ke komunikasi ke orang. Karena kan kalau kita mau ngomongin sesuatu ke orang, kita mesti tahu dulu apa teknisinya kayak gimana gitu, penggunaan bahasa di bidang teknisinya kayak gimana. Soalnya kalau kita ngomong A, tapi yang ternyata yang informasi itu B kan berarti konteksnya udah berbeda. Tapi kalau kita udah tahu secara teknisinya ngomongnya kayak gimana gitu, jadi nanti orang juga paham gitu, langsung connect gitu. Nah, lalu kesusahannya itu ya tadi kayak yang penggunaan konteksnya kalau kita sampai salah pakai kata, orang pun nggak salah. Kan teknisi juga kita menulisnya buat komunikasi ke si penggunanya gitu. Kenapa ada error terjadi, ternyata ini permasalahannya. Nah, kita secara teknik bikin gitu biar dia bisa ngerti kenapa ininya kayak gini gitu, kenapa errornya ada kayak gini. Kan kayak yang tadi you can use the search bar and then type the name of the file you are looking for. Nah, kita coba komunikasi lewat komputer gitu, meskipun nggak secara langsung. Tapi kalau misalnya kita secara langsung ya paling kayak lewat manual atau kita kasih tahu sesuai step by step-nya gitu. Ada lagi yang belum terjawab kira-kira dari pertanyaannya tadi, Pak Yose? Iya, sudah cukup Mas. Makasih Mas. Sudah jelas? Jelas Mas. Ada lagi yang ingin ditanyain? Yang lain? Ayo jangan malu-malu.
sebelum kita Oke, kuis. silahkan teman-teman. Tadi ada yang angkat tangan tapi kayaknya nggak jadi. Mungkin bisa dijadikan sekarang. Silahkan teman-teman, kita enjoy aja gitu ya. Karena tadi materinya sebenarnya cukup menarik gitu ya. Atau sudah pada siap buat kuis? Nah, tidak ada yang ingin bertanya lagi. Sepertinya udah langsung kuis nih Mas kayaknya. Kita mulai kuis aja ya. Ya, oke. Sebelumnya, ya nanti sebelum Mas Ridwan ke kuis ya, jadi nanti untuk teman-teman nanti yang sistemnya bagaimana Mas? 3 teratas ya, atau 3 yang bisa jawab ya, 3 orang yang bisa jawab nanti akan dapat tumbler spesial dari ADCDev Academy, gitu ya, 3 orang ya. Cuma bedanya ini bukan tumbler yang aplikasi ya Mas ya. Ini lebih ke tumbler untuk minuman gitu ya. Kalau Tumbler yang minum, bukan aplikasi tumbler kayaknya aplikasi ya. bukan Kalau tumbler tumbler, aplikasi. kalau tumbler aplikasi tinggal sangin aja. Jadinya Ya, itu oke. tua banget gitu. Oke, Mas Ridwan, mungkin udah bisa di-share untuk kuisnya. Silahkan. Bentar. Nah, silakan kunjungi hak Kahoot ya. Pinnya ini. Saya kirim linknya di chat. Nah, silakan. Linknya bisa dicek, bisa masuk. Bisa, Mas. Yang lain mana yang lain? Ayo, ayo. Ayo mana yang lain? Bentar Mas, login Mas, kendala sinyal. Ya, apa-apa. Aja, tenang.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita mulai ya. Cara mulainya gimana ngomong-ngomong? Saya lupa. Bentar ya. Ya, dijawab. Yang benar cuma satu. Nggak apa-apa. Kan tadi tulisannya yang tidak mudah diajarkan pada komputer. Oke, kita mulai lagi. Wah, yang benar cuma satu lagi. Kan tadi dikasih tahu kan kalau facial expression itu nggak bisa diterjemahin sama sarung tangan penerjemah bahasa isyarat. Yang katanya it is useless because the deaf people is not consulted. Oke, kita lihat siapa yang memimpin. Oh, Grace memimpin. Oke, kita selanjutnya lagi.
Bagus, banyak sekali yang jawabannya benar. Pintar ya. Kita menggunakan imperatif berarti di sini. Jadi, open the selected file and click convert. Good. Udah mengerti nih sedikit-sedikit dengan technical writing ya. Bagus, bagus, bagus. Oke, kita lihat siapa yang memimpin. Oh, Abbas sangat memimpin, luar biasa. Ayo Mas Yose sama Randins dan yang lainnya jangan kalah. Oke, kita cek berikutnya. Bentar ya, kayaknya ada kendala teknis. Itu masih bermasalah? Apa sudah kelar? Enggak ya? Ya udah. Kita lanjut ya. Wah, tak ada jawaban yang benar. Kan yang bukan bagian dari paralel, kan pasangan paralel dari supervised learning. Jawabannya yang sentence structure, yang kotak hijau. Kita lihat siapa yang memimpin. Nggak ada. Masih Abbas yang memimpin. Jaringannya nggak stabil ya. Tuh sedih sekali. Di sini juga agak nggak stabil. Oke, kita lanjut dulu ya. Wah, ada jawaban satu yang benar. System misuse after its release. Yang benar ya. Bukan ada deployment of historical bias. Beda. Apalagi yang created system is released for solving other biases. Oke, kita lihat siapa yang memimpin. Masih Abbas yang memimpin. Hebat, hebat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Poinnya ganda. Wah, ya, banyak sekali yang jawabannya. Kita lihat siapa yang memimpin. Wah, Mas Yosef memimpin nih. Mas Yosef sudah mulai pintar. Oke, bagus, bagus. Ayo, yang lain jangan kalah juga. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Masih sama true or false.
Wah, jawaban yang benar ada 4. Kita lihat siapa yang mimpin. Wah, masih Pak Yose yang memimpin. Pak Yose sudah mulai handal dalam menjawab. Bagus, bagus. Oke. Soal berikutnya. Wah, jawabannya tidak ya. Subjektif itu yang merekomendasikan atau yang memberitahu bahwa ini tuh perlu dilakukan gitu. Tapi dia dengan kalimat yang ini rekomendasikan atau we wish you, we recommend you, seperti itu. Oke, kita lihat siapa yang memimpin. Masih Pak Yose, luar biasa. Oke, kita lihat yang selanjutnya. Yang benar aggregation ya, agresif nggak ada. Karena mental apalagi atau fisikal. Kemudian aggregation, sesuai yang tadi kan ada deployment, ada historical, evaluation, sama aggregation. Oke, kita lihat siapa yang memimpin. Masih sama. Oke. Pertanyaan terakhir ya. Persiapkan dirinya. Poin ganda. Oke, yang benar yang biru ya. The file is saved when you press enter. Oke, kita lihat siapa yang memimpin. Supaya membuktikan. Nah, Pak Yose. Bagus. Kalian berarti sudah mengerti ya. Yang kalah jangan sedih. Bisa ikutan nanti lagi kalau ada. Nah, oke. Nah, Oke, mantap. Udah kelihatan ya tadi juara satunya siapa Pak Mas Iqbal? Yose. Ya, Pak Yose. Kemudian juara duanya Mas Randy. Kemudian juara tiganya Mas Ya, Dimas Mas ya, Dimas. kalau tidak salah. Oke, oke. Siap. Nanti mohon setelah webinar ini nanti teman-teman tadi yang masuk 3 besar kirim alamat via DM Instagram saja ya. Gitu ya Mas Iqbal ya. Ya, Oke, mantap, mantap, mantap. Karena ya harusnya kemarin kita mau bagi-bagi kaos lagi gitu ya. Cuma untuk kaosnya nanti yang crash 8 sampai 10 nanti kita bagi-bagi kaos lagi kayak gitu. Karena kita masih banyak. Kita masih banyak, jadi
silakan nanti teman-teman bisa ikut invasion yang selanjutnya kayak gitu. Oke, Mas Ridwan, masih ada lagi atau masih Eh, ada pertanyaan dari teman-teman semuanya? Ya, boleh kalau ada yang ingin Barangkali ditanyakan, silahkan sebelum kita akhiri. Kita mau komentar soal susah kuisnya gitu, karena cuma 30 detik. Udah, ayo, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita akhiri? Atau ingin menyampaikan pendapat juga nggak apa-apa. Nggak ada ya? Kayaknya semuanya udah pada ngerti semua nih. oh, itu Mas, ada pertanyaan Mas. Oh. Ini mungkin dikarenakan karena programmernya sendiri dari Amerika ya. Si ada Lovelace kalau nggak salah. Kita cari tahu. Biasanya kan dipakainya itu gimana? Dibuatnya dulu. Kalau dibuatnya udah dari Amerika, berarti biasanya kesananya ngikutin sistem Amerika aja gitu. Kayak TOEFL atau IELTS kan. Kalau IELTS karena dari Inggris, berarti khusus konteks-konteksnya bahasa-bahasanya juga bahasa Inggris. Kalau misalnya kayak TOEFL kan berarti dari Amerika ya, berarti nanti kita ketemunya kayak vocab-vocabnya Amerika. Nah mungkin sama juga kayak gitu, cuman kayaknya ke yang komputer itu lebih ke ini, lebih ke universal gitu, Inggrisnya nggak Inggris UK atau ini, tapi Inggris yang menyesuaikan dengan bagaimana bahasa di IT itu dipergunakan gitu. Dari sini sudah paham, Mas Dimas? Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, silakan teman-teman. Kalau masih ada yang ingin didiskusikan lagi. Mau tanya nih, apa kita memungkinkan untuk mengganti Oh ya, bahasa di silakan. Windows dari bahasa Inggris kita ganti ke bahasa Indonesia itu apakah? Mungkin bisa ya pakai nanti paling diprogram di compilernya gitu. Soalnya kan kalau nggak salah ada yang Windows-nya itu udah bahasa Cina gitu di Cina sendiri. Jadi ya kalau misalnya udah bisa nge-coding buat compilernya untuk pakai bahasa Indonesia bisa. Di ini juga kan di Microsoft Word atau di Microsoft lainnya itu ada pilihan buat pakai bahasa Indonesia buat nulisnya, ada pilihan pakai bahasa Inggris. Nah, mungkin buat di Windows-nya juga bisa gitu. Soalnya kan kadang-kadang juga ditawarin gitu. Udah paham? Oke, terima kasih Mas. Oke, menarik pertanyaannya. Oke, masih ada lagi teman-teman yang ingin didiskusikan. Kita masih ada waktu 1 menit sih sebenarnya sebelum ke penutupan. Oke, mungkin kalau tidak ada, ini saya bagikan link presensi. Jadi nanti silahkan teman-teman langsung ngisi presensi. Kemudian nanti untuk sertifikatnya itu akan otomatis terkirim ke emailnya teman-teman. Jadi nanti kalau seumpama email sertifikatnya tidak ada di email atau tidak ada di bagian utama, nanti silahkan dicek di bagian spam. Kalau di spam nggak ada, nanti teman-teman boleh DM kita di Instagram ADC Dev Academy. Jadi kalau nanti sertifikatnya belum muncul ya. Oke, ini coba saya bagikan. Ya, itu untuk link presensinya, teman-teman. Sudah saya bagikan di chatbook ya. Silahkan. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, sekali lagi terima kasih Mas Ridwan. Materinya sangat menarik sekali tadi ya, videonya. Kemudian nanti kalau saya kira teman-teman sudah bergabung ke grup Telegram atau ke grup WhatsApp, jadi nanti
untuk materinya akan kita sampaikan di situ gitu. Jadi kalau bisa teman-teman jangan leave dari grupnya ya, karena kan nanti webinarnya kan nggak hanya sekali gitu, maksudnya nggak hanya sekali terus kemudian selesai, tapi nanti masih ada kelanjutan-kelanjutan lagi kayak gitu. Jadi kalau mau tanya sekalian juga bisa di grup WhatsApp-nya atau di grup Telegram. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Ridwan. Materinya sangat menarik. Kemudian terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri ADC Dev Invasion. Kemudian jangan lupa untuk teman-teman yang 3 orang tadi, yang 3 orang menjawab pertanyaan tadi, kita tunggu untuk alamat pengirimannya ya di DM Instagram. Oke, mungkin itu saja teman-teman webinar ADC Dev Academy kita akhiri. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam. Untuk yang kalah jangan Jaga menyerah ya, kesehatan. ikutan yang lainnya lagi. Masih ada lagi, karena yang ke depan itu sepertinya kaos kaos polo lagi ya, mudah-mudahan ya. Ya, tetap semangat Oke. dan jangan lupa belajar bahasa Inggris dan IT. Ya, betul. Siap. Betul. Sama jangan lupa teman-teman di Januari kita ada webinar sekali webinar lagi tapi di Rampung Edu. Jadi teman-teman bisa cek Instagramnya Rampung Edu, itu webinarnya tentang tips and trick sertifikasi Microsoft, dan di situ nanti akan ada giveaway voucher sertifikasi Microsoft dan juga pendampingan untuk persiapan sertifikasinya. Wah, itu mahal banget tuh Kak. Itu vouchernya agak lumayan kalau teman-teman dapat gitu ya. Mudah-mudahan nanti vouchernya bisa lebih dari 1 kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Oke, saya akhiri. Selamat malam.